Jadi kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya, ya kan? Berarti kafirnya belum kafah, gitu. Jadi dari sononya sudah, yang namanya orang kafir pasti memusuhi umat Islam, ya kan? Kita jangan sampai buta politik. Malah kalau umat Islam buta politik, kita akan digilas oleh politik itu sendiri. Coba kita lihat sejarah Andalusia. Ketika umat Islam buta politik, akan dihabisi. Padahal umat Islam Andalusia itu sama dengan di Indonesia, mayoritas. Tapi begitu umat Islam di Andalusia sudah buta terhadap politik, sudah masa bodoh terhadap politik, akhirnya dari 8 juta umat Islam di Andalusia yang mayoritas 300.000 kurang lebih itu pilih opsi murtad, yang 7.700.000 pilih opsi mati. Kenapa? Waktu itu Andalusia sudah dikuasai oleh golongan kafir, karena umat Islam cuek, masa bodoh terhadap politik. Padahal Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Nah, itu. Akhirnya 7.700.000 umat Islam itu berbondong-bondong menuju guillotine, alat pemenggal kepala. Padahal Andalusia dibangun 800 tahun, sementara Indonesia baru 72 tahun. Nah, inilah. Oleh karena itu, dari beberapa kejadian-kejadian yang tadi disampaikan, bagaimana tantangan dari eksternal, tantangan internal, ini sunatullah. Rasulullah SAW sudah memberikan kabar kepada umatnya, Allah tidak akan membiarkan posisi iman kita pada posisi tertentu hingga Allah turunkan mihnah, ujian. Itu sunat, hukum objektif seni di dalam hidup yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba-hambanya. Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'lamanal kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja, hanya cukup mengatakan ya Allah saya telah beriman? Apa cukup dengan mengatakan saya telah beriman? Kata Allah belum cukup, hingga Allah turunkan mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Justru dengan ujian itu Allah ingin tahu siapa yang istiqamah imannya, dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya itu. Bahkan Rasulullah sudah mengabarkan, selama kita menjalani kehidupan di buminya Allah ini, kalau kita mengaku seorang mukmin, Allah siapkan 5 macam tantangan. Kalau Rasulullah SAW, al-mu'minu baina khamsin sada'id, mu'minun yasuddu wa munafiqun yabghadu wa kafirun wa yuqatilu wa syaitan tunazi'u wa syaitan yudillu wa nafsun tunazi'u. Ada 5 macam tantangan yang disiapkan oleh Allah untuk nguji iman kita ini. 1, orang yang hasad. Itu tantangan yang pertama, dengki, iri. Yang kedua, al-munafiqun yabghadu, orang munafik yang membenci. Yang ketiga, wa kafirun wa yuqatilu, orang kafir yang senantiasa memerangi. Jadi kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya, ya kan? Berarti kafirnya belum kafah, gitu. Jadi dari sononya sudah, yang namanya orang kafir pasti memusuhi umat Islam, ya kan? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Mereka, kata Allah, golongan orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi kalian umat Islam ini, hatta yarudukum an dinikum in istata'u, hingga kalian murtad, keluar dari agama Allah seandainya mereka sanggup. Ini sudah
yang disiapkan oleh Allah. Yang keempat, wasyaitan yudillu, setan yang senantiasa menyesatkan. Yang kelima, wa nafsun tunasi'u, nafsu yang senantiasa melawan. Jadi 5 macam tantangan ini disiapkan untuk menguji iman kita. Bahkan apa yang terjadi yang saya sampaikan tadi di Indonesia, itu Allah, apa hikmah dibalik yang terjadi di Indonesia sekarang? Hikmahnya Allah ingin membersihkan barisan orang-orang mukmin dari orang-orang munafik. Allah bersihkan lewat caranya seperti ini tadi. Allah ingin bersihkan barisan mukmin ini dari orang-orang munafik. Dan akhirnya sekarang semakin jelas siapa yang munafik, kelihatan. Siapa yang golongan kafir, kelihatan. Ya kan? Ini caranya Allah, ini makarnya Allah sudah. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini sudah mulai nampak. Tapi Allah sudah memberikan jaminan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Jadi yang dimenangkan oleh Allah bukan golongan muslim, golongan mukmin pasti dimenangkan oleh Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah nggak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Ini pasti, ayatnya sudah jelas. Jadi masa depan itu ada di tangan Islam, kita harus yakin itu. Allah sudah tegaskan dalam surah As-Saff ayat 9 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu Al-Quranul Karim, wa dinil haq, dan agama Allah yang hak, ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama itu, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi Islam ini pasti akan dimenangkan oleh Allah. Masa depan ada di tangan Islam.